Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semangat pagi. Sudah siapkah kita belajar tema 1, subtema 2 tentang perkembangan dan pertumbuhan manusia? Kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yuk kita perhatikan tumbuh kembang Udin. Sejak lahir, Udin diajarkan oleh ibunya. Diajarkan tengkurap, kemudian duduk, kemudian merangkak, dan berjalan. Semua dibantu oleh ayah dan bundanya. Dan pada waktu TK, Udin tumbuh menjadi anak yang sangat periang. Itu juga dibantu oleh ayah bundanya. Tumbuh kembang Udin berubah pesat. Dia menjadi lebih besar dan menjadi lebih tinggi pada saat usia TK. Udin lebih banyak berbicara dan bisa mengenal banyak lagu. Kemudian pada saat Udin SD, Udin menjadi anak yang sangat cerdas. Dia menghafalkan beberapa ayat Al-Quran dan juga Udin sangat baik dalam setiap pembelajaran yang diberikan di sekolah. Tumbuh kembang Udin berbeda dari TK hingga menjadi anak SD. Kemudian Udin menjadi seorang yang bekerja. Udin telah selesai kuliahnya. Nah, pada saat ini Udin menjadi orang yang sudah tua. Udin menjadi seorang kakek-kakek. Setiap perkembangan manusia memiliki perbedaan ciri-ciri fisik. Namun anak-anak, semua perbedaan ciri-ciri makhluk hidup Allah membuatnya dengan ciptaan yang paling sempurna. Seperti dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, di video ini Bu Liza akan menceritakan tentang sikap saling menghargai antar sesama yang termasuk ke dalam pengamalan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Satu contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menghargai ciri-ciri fisik manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah marah ketika ada seorang pengemis buta Yahudi yang mencaci beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memberinya makan, menyuapinya dengan lemah lembut. Tetapi hal ini tidak diterima oleh si buta. Si buta tidak mengenal bahwa yang memberikan makan kepada dia adalah Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah menyuapi makan, si buta selalu bilang bahwa siapa itu Muhammad? Saya tidak percaya dengan Muhammad. Dia adalah orang yang gila yang menyebarkan agama Islam. Seperti itu, tetapi Rasulullah selalu tersenyum mendengarnya, padahal dia masih menyuapinya dengan lembut. Tibalah di mana hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Seketika saja Abu Bakar bertanya kepada Aisyah putrinya, apa saja yang biasanya Rasulullah lakukan. Kata Aisyah, Rasulullah selalu menyuapi pengemis buta yang ada di pasar. Lalu dengan segera Abu Bakar bergegas berangkat ke pasar. Ketika di pasar, Abu Bakar bertemu dengan pengemis buta. Lalu Abu Bakar melakukan suapan demi suapan dengan sangat baik, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Namun sepanjang menyuapi, Abu Bakar mendengar dari mulut si buta itu bahwa dia selalu saja menghina Rasulullah SAW. Dan Abu Bakar menjadi sangat kesal sekali, akhirnya menyuapinya dengan sangat terpaksa. Si buta pun merasa seperti disuapi dengan terpaksa. Akhirnya, dia mengatakan kepada Abu Bakar, "Kenapa kamu menyuapiku dengan kasar sekali, tidak seperti Rasulullah?" Nah, lalu Abu Bakar menjawab, "Apakah kamu tahu siapa yang biasanya menyuapimu di pagi hari? Siapa yang biasanya mengasihimu di pagi hari? Beliau adalah Rasulullah. Beliau hari ini wafat. Makanya hari ini aku yang menggantikannya. Tapi ternyata aku sangat sedih sekali mendengar bahwa engkau begitu mencaci dan menghina beliau." Lalu si buta itu dengan sedih dan menangis, dia meminta maaf kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun memaafkan si buta. Lalu pada saat itu si buta langsung memeluk agama Islam dan memohon ampun kepada Allah. Nah teman-teman,
itulah cerita tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Rasulullah pun mengajarkan kepada kita agar kita menghargai ciri-ciri fisik manusia yang lainnya. Andai pun ada yang mengatai kita dengan bahasa yang